Nah, kita sudah punya data 4 data ya, kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya sudah akan menunjukkan seperti ini ya. Oke, kemudian ini arsiran untuk kontraksi tiap menit ini, 10 menit ini juga terisi ya, Oke, untuk partograf kira-kira penginputannya seperti itu. Oke, halo semuanya, selamat berjumpa kembali di video tutorial SIM-RS Kansa. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai partograf ya, partograf. Kalau kita lihat di SIM-RS Kansa buatan yang dibuat oleh Mas Win, itu sudah ada catatan persalinan ya, catatan persalinannya sudah ada. Kemudian yang belum ada itu adalah partografnya, yaitu grafik ya, partograf yang menampilkan grafik-grafik. Nah, pada video kali ini kita akan membuat grafik ini ya. Untuk singkatnya di source-nya sudah saya buatkan. Untuk RM partograf, kemudian ada RM input partograf, dan nanti kita akan tampilkan di form report dan juga grafiknya. Kemudian kita juga akan tampilkan sampai ke laporan di riwayat perawatannya, karena di riwayat perawatan nanti yang akan dipakai untuk proses klaim ke BPJS ya, sehingga di riwayat pun harus ditampilkan partografnya. Oke, untuk source-nya di RM partograf sudah saya buatkan seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk input partografnya juga saya sudah buatkan. Kemudian di riwayatnya nanti tinggal kita tambahkan metode ini ya, untuk menampilkan partograf di kelas di riwayat perawatan. Oke, langsung kita di SIM-RS Kansa. Kita buka dulu SIM-RS Kansanya. Oke, kemudian bisa di menu IGD dan juga di rawat inap. Ini khusus kebidanan saja ya kalau untuk partograf. Nah, kita ke bagian cempaka ya, kebidanan. Oke, kemudian double klik di nama pasien yang akan kita inputkan partografnya. Kemudian kita cari di sisi kiri ya, di bagian sini untuk mencari partograf. Nah, di sini sudah saya munculkan. Kemudian kita klik partograf. Nah, akan muncul form untuk kita menampilkan grafik dari partograf. Nah, untuk form yang ini yang tadi saya buatkan di sini ya, di RM partograf ini ya. Kemudian untuk input partografnya ini saya buatkan di sini untuk satu button di sini untuk memanggil form input partografnya. Nah, di sini kita akan masukkan data-datanya sehingga muncul grafik-grafik ya di DJJ atau denyut jantung janin ya per menit, kemudian air ketuban dan seterusnya sampai ke volume ya di urin ya, urin protein, aseton dan juga volume. Oke, langsung saja kita input datanya. Kita klik tombol input data partograf. Kemudian untuk GPA ya, grafida, para dan abortusnya silakan diisi sesuai dengan data. Kalau misalnya tidak ada, di strap aja atau dikosongin aja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ketuban pecah sejak jam berapa itu diisi ya, ketika datanya ada di sini. Katakanlah 08.25 gitu ya. Kemudian mulesnya sejak jam berapa gitu. Katakanlah 07 ya. 07.15 gitu. Nah, kemudian kita inputkan untuk yang jam ke berapanya. Kita input misalnya jam pertama, kemudian menitnya kita isi, jamnya kita sesuaikan, kemudian DJJ-nya, DJJ tadi denyut jantung janin ya, silakan diisi sesuai dengan data.
misalnya 140. Nah, untuk ketuban atau air ketuban ini kan ada simbol-simbol itu ya, ada U ya, U, J, M, D, K ya. Ini silakan ditanya ke bagian kebidanan, mereka akan tahu artinya utu, jernih atau apalah segala macam ya. Silakan ditanya ke bagian kebidanan. Di sini kita katakanlah ini utuh ya. Kemudian penyusutan kalau ada di input, kalau tidak ada dikasih 0 aja. Kemudian pembukaannya ke berapa, misalnya 5, turunnya kepala katakanlah 8 ya, gitu lah. Karena saya bukan orang kebidanan, jadi saya isi dulu ya untuk kita menampilkan grafiknya. Kemudian untuk kontraksi katakanlah misalnya ini ya. Kemudian ini juga saya isi sembarang aja dulu. Misalnya obat dan cairan IV silakan diisi. Nadi katakanlah 80, tekanan darah atau tensinya katakanlah 120/80, suhunya 36, kemudian proteinnya ini saya sembarang aja dulu ya karena saya tidak ada datanya. Kemudian untuk makan dan minum oke, seperti itu ya. Kemudian saya simpan. Nah, setelah saya simpan, datanya akan memunculkan grafik ya, grafik. Kita akan lihat. Nah, di sini di grafiknya sudah tampil ya, tampil ada titik nih ya, denyut jantung janin tadi di 140 ya. Kemudian jam tadi ya, ini patokan dari jam ini ya, jam. Nanti isian selebihnya akan ada di patokan jam ini. Nah, di sini pembukaan serviks sentimeternya beri tanda X ya, ini X, kemudian turunnya kepala tanda 0 ya, atau bulat seperti ini. Kemudian air ketuban tadi U, kalau penyusutan tidak ada dikasih 0 saja. Kemudian untuk kontraksi tadi di kurang dari 20 ya, kurang dari 20 kita kasih titik-titik aja. Kemudian kalau 20 sampai 40 kita akan arsir. Kemudian di atas 40 kita akan kasih hitam total seperti ini ya. Dia muncul. Kemudian untuk oksitosin tadi sudah diisi sesuai dengan angka. Kemudian untuk nadi yang tanda titik ya, bulatan titik. Kemudian untuk tensi yang anak panah atas dan anak panah bawah ya, 120/80 seperti ini. Kemudian suhu dan urin, protein, aseton dan volume. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan tambah lagi ya untuk jamnya, yang ini baru pertama ya. Kita akan tambah lagi supaya grafiknya bisa menunjukkan arahnya. Kemudian di jam yang kedua, ini ya, jam yang kedua silakan kita tambahkan waktunya. Misalnya seperti ini tetap saja. Katakanlah denyut jantung janinnya misalnya berkurang atau bertambah, sesuaikan data. Misalnya berkurang ya, misalnya 130. Ini tetap pembukaannya misalnya bisa naik ke 5. Kemudian ini bisa turunnya kepala bisa di 7. Katakanlah seperti itu ya. Ini tetap. Atau ini kita juga bisa rubah karena tekanan darah itu bisa berubah sewaktu-waktu. Katakanlah 30 ya, 130/90. Kemudian suhunya tetap dan lain-lainnya tetap. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah punya dua data ya, jam pertama dan jam kedua. Nah, kita akan lihat grafiknya seperti apa. Nah, di sini grafik DJJ-nya sudah menunjukkan arah ya. Tadi 140 dia turun ke 130. Akan ada tanda seperti ini. Kemudian untuk pembukaan serviks ya, tanda X ini dia akan naik. Tadi dari 5 dia akan ke 6 ya, sesuai dengan jamnya gitu ya. Oke, kemudian minta maaf, jamnya ini kita harus rubah juga sesuai dengan data ya. Kita ubah dulu di sini ya, jamnya ini katakanlah sudah 1 jam, katakanlah 8.15 gitu ya, kita ganti. Oke. Nah, di sini jam 8.15. Oke, dia akan menunjukkan jamnya seperti itu ya. Kemudian turunnya kepala juga sama, dia sudah ada berada di sini. Nah, kemudian untuk ini masih tetap sama karena kita tidak mengganti ini ya. Katakanlah kalau kita mengganti ini ya di 20 sampai 40 gitu ya, kita ganti.
Oke, kita lihat. Nah, datanya akan terarsir seperti ini. Nah, kemudian untuk tekanan nadi dan tensinya ini ya, dia menunjukkan 130/90. Kemudian nadinya tetap di 80, suhu dan lain-lainnya tetap sama. Oke, kita lanjut di jam yang ketiga ya. Kita lanjut di jam yang ketiga. Katakanlah di 9.15. Denyut jantung janinnya bisa naik lagi, katakanlah 140. Yang lain ini tetap, ini mulai ke 5. Ini ke 7, ini ke 6. Katakanlah seperti itu ya, nanti sesuaikan dengan data. Nah, ini ke durasinya di atas 40. Ini tetap aja, kalau misalnya nadinya dikasih katakanlah 90. Kemudian ini kembali ke misalnya 119/67, katakanlah seperti itu ya. Suhunya tetap, yang lain-lainnya tetap, dan kita simpan. Oke, kita sudah punya 3 data. Kemudian kita tambah lagi jam yang keempat. Kemudian di jam 10.15, katakanlah seperti itu ya. Denyut nadinya bisa naik ke ini, kemudian ini udah ke 8, kemudian ini ke katakanlah 3. Misalnya ini kontraksinya 2 kali, katakanlah seperti itu. Ini tetap, kemudian yang lain-lainnya tetap. Ini katakanlah 130/80 atau 120/80 seperti itu ya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kita sudah punya 4 data ya. Kita lihat grafiknya. Nah, grafiknya sudah akan menunjukkan seperti ini ya. Oke, kemudian ini juga terisi, kemudian ini juga terisi, ini juga terisi. Kemudian jamnya juga terisi. Nah, kemudian ini arsiran untuk kontraksi tiap menit ini, 10 menit ini juga terisi ya, terisi. Kemudian oksitosin, tetes per menit ini juga diisi. Kemudian nadi dan tensi juga terisi datanya, suhu dan lain-lainnya terisi. Oke, untuk partograf kira-kira penginputannya seperti itu, nanti disesuaikan dengan data kebidanan ya untuk penginputan di partograf sesuai dengan data. Oke, untuk di kansanya bisa diisi seperti ini. Nah, ini juga bisa dicetak untuk reportnya. Kemudian datanya sudah ada, bisa dicek juga di riwayat perawatan ya, di riwayat perawatan. Ya, form ini yang nanti di print untuk dipakai untuk berkas klaim ke BPJS ya. Kita lihat. Nah, ini muncul ya. Grafik partograf di sini juga sudah saya munculkan di sini ya. Grafik partograf. Kemudian untuk menampilkan grafiknya di sini juga muncul seperti ini ya. Sesuai dengan data yang kita input, dia akan menampilkan di sini. Oke, semoga bisa bermanfaat buat kita semua, karena di SIM RS yang dibuat Mas Win ya belum ada partograf. Ini saya tambahkan untuk membuat partograf. Kecuali yang bagian belakang ya, untuk catatan persalinan itu sudah dibuat Mas Win ya di sini ya, di sini sudah ada. Nah, di sini catatan persalinan. Oke, ini bisa diikuti dan disesuaikan dengan format di rumah sakit atau fasiankesnya masing-masing. Oke, demikian tutorial saat ini. Semoga videonya bermanfaat. Thank you.